إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مولاه بعده. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال أيضا: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وقال أيضا: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى إلا من يأبى إلا رسول الله من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عصى. وقال رسول أيضا: جددوا إيمانكم إلى كيف نجدد إيماننا يا رسول الله أكثر من قول لا إله إلا الله. وقال رسول أيضا: من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله النبي الكريم sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin segenap jamaah subuh Ibu Nunggal. Saya tidak bisa sebut satu persatu. Mungkin di sini ada ketua MUI beserta jajarannya, Cilengsi ataupun Desa Ibu Nunggal, dan juga ada ketua DNI baik kecamatan ataupun desa Ibu Nunggal beserta jajarannya, dan juga ada tokoh Nahdlatul Ulama mungkin dari Lanting Ibu Nunggal beserta jajarannya, dan juga segenap para ahli ulama, para asatidz, al-alim, al-alama, al-mukarram, al-muhtaram, segenap pengurus masjid dan mushola sedesa Ibu Nunggal beserta seluruh takmir-takmirnya. Maka dari itu semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama mari kita lagi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas bantuan Allah, taufik dari Allah, kekuatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan perintah Allah yang mulia, yaitu sholat subuh dengan cara berjamaah. Ini bukan perkara yang kecil, tapi ini perkara yang sangat besar, hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sholat yang sama-sama kita kerjakan dengan cara berjamaah, mungkin berawal dari tadi sholat tahajud, sholat witir. Bahkan saya dapat informasi bahwa tim khidmat di SDR ini dari jam 3:30 sudah siap ya, sudah standby. Semoga semua yang terlibat dalam kebaikan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya dulu kita semua tidak ada. Saya tahu Ustaz Samad ini ya. Tapi Ustaz Samad 50 tahun yang lalu belum ada. Karena usianya kalau kasih saya belum ada 50 tahun. Kemudian sama Allah diciptakan menjadi ada. Kita semua dulu bukan apa-apa dan tidak bisa disebut apa-apa. Apakah kita disebut hewan, apa tumbuh-tumbuhan, apa batu-batuan, itu bukan apa-apa. Ketika Allah Ta'ala belum ciptakan kita belum wujud. Jangankan disebut khalaqal insan fi ahsani taqwim, bahkan disebut sesuatu pun belum. Allah Ta'ala katakan dalam Al-Quran, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mazkura.
Allah firmankan dalam surah Al-Insan ayat pertama, kata Allah, bukankah sudah dikatakan kepada manusia bahwa manusia itu dahulu bukan apa-apa, bahkan belum bisa disebut sesuatu pun. Kita ini belum berbentuk manusia, apa hewan, apa batu-batuan, apa tumbuh-tumbuhan, apa makhluk gaib atau makhluk yang nampak atau tidak nampak. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan kita. Ketika kata Allah Ta'ala, hal ata 'alal insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, maka kita belum apa-apa, belum pantas disebut sesuatu. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ciptakan kita, kata Allah, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Kemudian kata Allah, inna khalaqnal insan, kemudian kami ciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari air mani yang dipancarkan. Air mani ini yang sudah bercampur dan dipancarkan. Ada saripati bumi, ada unsur hawa, ada unsur tanah, ada unsur udara, ada unsur air. Maka dari air mani yang bercampur itu dipancarkan. Kata Allah, untuk apa Allah ciptakan kita semua? Untuk apa Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan seluruh makhluk yang namanya manusia ini? Maka kata Allah, nabtalihi, maka kami hendak menguji mereka semua. Jadi Bapak sekalian, hadirin yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, JSL yang berbahagia. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang namanya manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan, kecuali Allah Ta'ala berkehendak ingin menguji kita semua. Nabtalihi, kata Allah, Allah Ta'ala ingin menguji kita semua. Dalam ayat yang lain Allah katakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kenapa Allah Subhanahu, Dia adalah Allah, alladzi khalaqal mauta wal hayata, Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian semua. Ayyukum, siapa dari kalian ahsanu amala, yang benar amalnya. Jadi tidak ada satu makhluk pun yang namanya manusia yang Allah Ta'ala ciptakan ke dunia, kecuali Allah Ta'ala berkehendak menguji kita semua. Ayat yang lain Allah katakan, wa nabluukum bisyarri, maka Allah akan uji kita semua bisyarri, dengan keburukan. Maknanya segala sesuatu yang tidak kita senangi. Wal khairi, dan kebaikan. Maknanya apa? Segala sesuatu yang kita sukai, kita senangi. Maka Bapak sekalian, terpilih jadi gubernur ujian, tidak terpilih juga ujian. Kenapa? Karena Allah Ta'ala uji kita dengan bisyari wal khairi. Gaji kita naik, ujian. Gaji tidak naik, juga ujian. Kalau petani ini, kalau panennya melimpah, ujian. Kemudian kalau ketika panennya gagal, juga ujian. Ini Bapak sekalian, saya pernah ngisi ujian di Temanggung. Jadi petani itu biasanya tanam cabai. Suatu masa cabai itu harganya sampai dibeli dari petani angkanya 60.000. Maka seluruhnya tanam cabai. Ada sebagian tanam kentang. Begitu cabainya melimpah, hasilnya dari 1 ton menjadi 2 ton, tapi harga cabai turun. Dibeli 1 kilonya 5.000. Kira-kira ujian bukan Bapak sekalian? Panennya melimpah Pak, dari 1 ton jadi 5 ton, tapi harganya turun. Jadi ini namanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebagian dari masyarakat tanam kentang. Waktu itu kentang murah, dibeli 3.000 per kilo. Begitu dia panen sendirian dan kentang itu jarang, 1 kilonya dari petani sudah 20.000. Panennya melimpah, jadi panen sendirian Bos sekalian. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kira kalau kita panennya melimpah, maka kita akan hasilnya besar, belum tentu. Atau sebaliknya, ketika kita taninya panennya sedikit, kita kira kita gagal panen, ternyata harganya mahal atau tinggi, maka ini keuntungan. Jadi ini semua ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Allah, wa nabluukum bisyarri wal khairi, maka Allah Ta'ala hendak menguji kalian semua bisyarri, dengan keburukan, wal khairi, dan kebaikan. Tsumma ilaina turja'un, kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak sekalian, Allah Ta'ala kenapa ciptakan kita? Nabtalihi, maka Allah Ta'ala yang menguji kita semua. Kemudian
Setelah memuji Allah tidak lepas begitu saja Bapak sekalian. Kata Allah, faja'alnahu sami'an basira. Maka manusia ini, insan yang Allah Ta'ala ciptakan ini, maka untuk menghadapi segala macam pujian, segala macam rintangan yang Allah Ta'ala puji kepada kita semua, Allah Ta'ala fertalisir kita dengan sesuatu yang sangat istimewa, yaitu dengan pendengaran dan penglihatan. Bayangkan Bapak sekalian ya, kalau Allah Ta'ala uji kita, sudah menghidup di dunia ujian, tidak dikasih penglihatan, tidak dikasih pendengaran sebagaimana sebagian dari saudara kita, maka ini luar biasa, ujian dari Allah bagi kita lebih berat lagi. Maka Allah Ta'ala sayang kepada kita dibekali dengan yang namanya Sami'an basira, pendengaran dan penglihatan. Nah, Bapak sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, JSL yang berbahagia, Allah Ta'ala uji kita di dunia ini. Allah ciptakan kita di dalam dunia ini dalam waktu yang tidak lama. Jadi Allah ciptakan kita ini hanya lebih kurang 60 atau 70 tahun.